Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang perubahan besar-besaran bantuan PKH dan BPNT di tahun 2022 ini. Akan ada banyak prokus dan para KPM wajib tahu ya sahabat YouTube, jangan sampai gagal paham, dan tentunya para KPM ini harus siap dengan perubahan ini ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira perubahannya apa saja terkait dengan PKH dan BPNT di tahun 2022 ini? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang perubahan besar-besaran pada bantuan PKH dan BPNT di tahun 2022 ini. Akan ada banyak prokus dan para KPM harus siap dengan perubahan ini, dan tentunya jangan sampai gagal paham ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu sangat penting bagi sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT, untuk menyimak video kali ini ya sahabat YouTube. Nah, di sini saya sudah merangkum ada 4 perubahan besar-besaran terkait dengan bantuan sosial PKH dan BPNT di tahun 2022 ini sahabat YouTube. Perubahan yang pertama terkait dengan perubahan dirjen ya sahabat YouTube. Kalau PKH dulunya, PKH itu di bawah naungan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial. Nah, di tahun 2022 ini PKH ada di bawah naungan Dirjen Pemberdayaan Sosial atau Dirjen Dayasos ya sahabat YouTube, di mana di Dirjen Dayasos ini ada nama bantuan sosial yaitu Prokus ya sahabat itu, program kewirausahaan. Kemudian untuk bantuan BPNT dulunya ada di bawah naungan Dirjen Penanganan Fakir Miskin atau PFM ya sahabat itu. Namun di tahun 2022 ini sesuai Perpres yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, untuk Dirjen PFM ini dihapus ya sahabat itu. Sehingga di tahun 2022 ini untuk bantuan BPNT berpindah di bawah naungan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial ya sahabat itu. Kemudian terkait dengan proses pendampingannya nanti ya sahabat itu, untuk keluarga penerima manfaat, karena sudah berubah dirjennya, apakah nanti proses pendampingan yang dulunya ini didampingi oleh pendamping BSP untuk bantuan BPNT, apakah nanti akan didampingi oleh pendamping sosial yang lainnya? Tunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Kemudian perubahan besar-besaran yang kedua untuk PKH dan BPNT di tahun 2022 ini adalah terkait dengan perubahan acuan data penyaluran bantuan sosial. Nah, ini mungkin bagi sahabat YouTube semua yang bertanya-tanya, Mas, bantuan PKH saya, bantuan BPNT saya sudah 1 tahun lebih tidak cair, itu bagaimana? Jadi di tahun 2022 ini sahabat YouTube ya, jadi sebenarnya ini sudah diawali mulai tahun 2021 kemarin, namun dipertegas di tahun 2022 ini sahabat YouTube. Untuk bantuan PKH dulunya basis datanya ini ada di aplikasi yang namanya EPKH sahabat itu, di mana para pendamping sosial ketika ada perubahan data dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH akan dimutakhirkan melalui aplikasi EPKH ini secara online tentunya ya sahabat itu.
yang mana nanti setiap tanggal 5 ya di bulan tertentu itu ada yang namanya final closing. Jadi data final yang dijadikan acuan proses penyaluran dana bantuan sosial PKH ya sahabat itu. Namun di tahun 2022 ini berbeda ya. Untuk bantuan BPNT ini juga sama. Dulunya acuan data penyaluran bantuan sosial BPNT ini adalah basis data penerima manfaat bantuan BPNT yang ada di Dirjen Penanganan Fakir Miskin, sahabat itu. Nah, di tahun 2022 ini untuk bantuan PKH maupun BPNT, acuan penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ini ada dua. Yang pertama adalah data DTKS yang sudah padu padan dengan Dukcapil, sahabat itu. Jadi apabila ada penerima manfaat atau KPM baik itu PKH maupun BPNT yang data DTKS-nya ini bermasalah, tanda kutip mungkin sudah tidak padan ataupun tidak aktif lagi di DTKS-nya atau terindikasi ganda dan lain sebagainya. Apabila data DTKS ini tidak diperbarui atau masih belum bisa diperbarui, maka bisa dipastikan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT tidak akan cair, sahabat itu. Nah, ini sudah terjawab bagi sahabat YouTube semua yang mungkin 1 tahun lebih bantuan sosialnya tidak cair, ya mungkin karena data DTKS-nya bermasalah dan belum bisa dibenahi, sahabat YouTube ya. Apabila sahabat YouTube semua memiliki kejadian seperti itu, maka sahabat YouTube semua bisa mengecek ke operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan. Silakan cek DTKS sahabat YouTube semua ini bermasalah atau tidak ya sahabat YouTube. Kemudian acuan data yang kedua sebagai dasar penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT adalah hasil verifikasi kelayakan BNBA di 6NG yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sahabat itu. Dan verifikasi kelayakan BNBA ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Jadi apabila oleh pemerintah daerah data sahabat YouTube semua di 6NG ini sudah sinkron dengan DTKS ya sahabat YouTube, apabila dikatakan tidak layak, maka bisa dikatakan DTKS-nya juga tidak layak, alias bantuan sosialnya juga tidak dicairkan karena sudah tidak layak, sahabat itu. Bisa karena meninggal, bisa karena sudah mampu atau kaya, atau juga sudah menjadi ataupun memiliki pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bansos seperti TNI Polri, kemudian pegawai BUMN atau BUMD. Jadi seperti itu ya sahabat itu. Kemudian perubahan besar-besaran yang ketiga untuk PKH dan BPNT di tahun 2022 ini adalah terkait dengan perubahan pemutahiran data KPM tentunya ya sahabat itu. Untuk PKH dulunya dimutakhirkan secara online menggunakan aplikasi EPKH yang sudah saya sampaikan tadi ya sahabat itu. Nah, untuk saat ini di tahun 2022 pemutakhiran data secara online tidak bisa. Jadi bisanya dilakukan secara offline, direkap ya, para KPM yang datanya ini berubah direkap menggunakan Microsoft Excel yang nantinya akan dikirim ke Pusdatin, sahabat YouTube ya, pusat data informasi yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengelola DTKS tentunya, yang mana hasil rekapan perubahan data si KPM itu tadi akan dirubah DTKS-nya ya sahabat YouTube. Jadi mekanismenya sekarang seperti itu. Kalau dulu misalkan saat ini diperbarui atau dimutakhirkan, besok di penyaluran yang akan datang ini datanya sudah berubah, dan tentunya nominal bantuan sosialnya juga bisa segera berubah. Namun saat ini karena prosesnya ini secara offline dan harus dirubah data DTKS-nya, harus dipadu-padankan dengan Dukcapil, maka tidak serta-merta apabila saat ini dirubah ataupun ditambah ART pemutakhiran data di pencairan yang akan datang ini sudah berubah. Jadi tidak menjamin seperti itu ya sahabat itu, karena prosesnya sekarang dilakukan secara offline sahabat itu. Kemudian
saat ini juga ada yang namanya aplikasi cek bansos, di mana masyarakat bisa mengakses secara leluasa. Tentunya aplikasi cek bansos ini juga menjadi salah satu kontrol apabila ada penerima manfaat bantuan sosial yang mungkin ini sudah kaya namun masih dapat bantuan, atau orangnya ini sangat layak dibantu namun belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Maka masyarakat atau dirinya sendiri ini bisa mengusulkan atau menyanggah ya penerima bantuan sosial melalui aplikasi cek bansos tersebut, sehingga pemutakhiran data ataupun perubahan data ini sangat dinamis sekali, sahabat itu. Kemudian perubahan besar-besaran yang keempat atau yang terakhir di tahun 2022 untuk bantuan PKH dan BPNT adalah terkait dengan perubahan fokus bantuan sosial. Kalau mungkin di tahun 2021 ini fokusnya adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, karena memang yang dibantu ini adalah keluarga rentan ya sahabat itu, ataupun keluarga miskin. Namun di tahun 2022 ini, karena untuk khusus bantuan PKH ini berubah dirjennya ke Dirjen Pemberdayaan Sosial ya sahabat itu, maka bantuan PKH ini akan lebih difokuskan di pemberdayaan sosialnya sesuai dengan modul-modul FDS atau sekolah PKH ya sahabat itu. Ada namanya modul kesehatan, kemudian pengasuhan dan pendidikan anak, perlindungan anak, kemudian kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah modul pengelolaan keuangan. Di sini akan diajari memulai usaha ya sahabat itu. Jadi kemungkinan besar nanti di tahun 2022 fokus bantuan PKH adalah adanya prokus ya, program kewirausahaan, karena memang satu dirjen dengan dirjen pemberdayaan sosial atau daya sos ya sahabat itu. Namun untuk BPNT ya, karena ini masih ataupun pindah ke Dirjen Linjamsos, jadi masih tetap berupa bantuan pangan ya sahabat itu, bantuan sembako. Namun sesuai Perpres nomor 63 tahun 2017 bahwa penyaluran bantuan sosial ini bisa diambil uang atau barang sahabat itu. Maka Kementerian Sosial akan menyiapkan pengendalian apabila bantuan BPNT ini diambil uang oleh keluarga penerima manfaat, maka bisa dikendalikan ya, bisa dikontrol sehingga proses pembelanjaannya ini tidak boleh dibelanjakan rokok, minuman keras, mungkin make up atau pembayar hutang, membeli baju. Jadi yang sifatnya konsumtif ini tidak bisa sahabat YouTube ya. Jadi sifatnya nanti hanya bisa dibelanjakan yaitu untuk kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral ya sahabat itu. Dan juga kemungkinan besar di tahun 2022 ini untuk BPNT ini nanti akan bisa diambil di warung manapun ya sahabat itu. Di warung manapun ini bisa ditransaksikan ya. Oke sahabat itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel DRPK yang akan datang. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.